Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai timbul dan hapusnya utang pajak pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasannya. Timbulnya hutang pajak. Dalam hukum pajak, dikenakan ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu yang pertama ajaran formal. Ajaran formal adalah hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul hutang pajak. Yang kedua, ajaran material. Ajaran material adalah hutang pajak timbul karena berlaku undang-undang tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia asal dipenuhi syarat adanya suatu database. Database ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Terdiri dari keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya untuk memberitahu dan menetapkan besarnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak. Di sini ada 6. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran adalah hutang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang, ketetapan tempat yang telah ditunjuk oleh materi keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi adalah hutang pajak dapat dihapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Yang kedua, kedaluarsa, yaitu hutang pajak akan dihapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKBKB terbit. Yang keempat, pembebasan atau penghapusan. Wajib pajak yang menunggu pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pilot dalam memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapus hutang pajaknya, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayarnya. Yang kelima, penundaan penagihan. Setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan, berarti berakhirlah utang pajak meskipun sementara waktu. Yang keenam, pengecualian. Yaitu pengecualian di sini karena undang-undang sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Subjek pajak PPh yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional. Dan yang keempat, penjabat perwakilan organisasi internasional. Adapun objek pajak PPh yang dikecualikan yaitu bantuan atau sumbangan atau hadiah. Yang kedua, warisan. Baiklah, surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pajak. Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi nama wajib pajak atau penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar. Penagihan pajak dengan surat paksa. Di sini ada 9. Yang pertama, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang kedua, penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita. Yang ketiga, biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan,
pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan lain-lain sehubung dengan penagihan pajak. Yang keempat, surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang, pajak, dan biaya penagihan pajak, dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan keputusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hak hukum pajak. Yang kelima, juru sita pajak, yaitu pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Keenam, penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undang pajak. Yang ketujuh, lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Atau secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang. Dan secara tidak lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Yang kedelapan, pencegahan atau pencekalan. Adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI, Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencekalan ini dilakukan terhadap penanggung pajak yang sekurang memiliki hutang pajak sebesar 100 juta. Pencekalan paling lama 6 bulan dan paling panjang 6 bulan lagi. 9. Penyanderaan adalah penyekatan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menetapkan di tempat tertentu untuk utang pajak sekurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam pelunasan hutang pajaknya. Baiklah, mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Di sini terdapat 6. Yang pertama, 7 hari setelah jatuh tempo, bila hutang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Yang kedua, 21 hari setelah diterbitkan surat pajak, surat teguran, maka hasil belum lunas, maka diterbitkan surat paksa. Yang ketiga, setelah 2 kali 24 jam surat teguran terbit belum lunas, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang keempat, 14 hari setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa belum lunas, maka diterbitkan surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum. Yang kelima, 15 hari setelah pengumuman belum lunas, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum. Yang keenam, bagi penunggak pajak lebih dari 100 juta belum melunasi hutang pajak karena hasil lelang lebih kecil dari hutang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara sekurang-kurangnya 6 bulan dan dapat dipenjarakan lagi selama 6 bulan. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan atau paham imperatif. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.